Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Saudara Muhammad Agus Arifin bertanya, Saudara Muhammad Agus Arifin dari Tegal bertanya bagaimana hukumnya membiayai pendidikan anak dari pekerjaan di bank konvensional. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudara Muhammad Agus Arifin. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertama, bekerja di lembaga ribawi, baik konvensional ataupun yang lainnya, atas nama perbankan atau yang lainnya, itu hukumnya haram. Karena Allah SWT telah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kebencian ataupun permusuhan. Sebagai karyawan di lembaga ribawi, itu berarti Anda telah memberikan kontribusi, tolong-menolong dalam perbuatan haram. Rasulullah SAW juga dengan tegas telah melarang praktek tolong-menolong dalam riba secara khusus. Beliau mengatakan, la'anallahu riba, Allah itu melaknat riba, akilah wa mukilah, yang memungut riba ataupun yang memberi, kreditur ataupun debitur, sama saja, yang menghutangi, rentenirnya yang kemudian mendapatkan bunga, atau korbannya yang akhirnya berhutang dalam nominal yang kecil dan membayar dalam nominal yang lebih besar. Mereka semua terlaknat. Cukupkah mereka? Tidak. Katibahu, juru tulisnya, wasyahidai, dan dua saksinya juga turut terlaknat, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, hum fil itsmi sawa, dosa mereka sama besar. Karena tanpa mereka praktek riba tidak akan terjadi. Tanpa nasabah, tanpa kreditur, tanpa karyawan yang melakukan praktek administrasi, pembiayaan dan sejenisnya, maka tidak mungkin praktek riba akan terjadi. Sehingga mereka semua terlibat dalam jaringan praktek riba. Padahal dosa riba itu sangatlah besar. Rasulullah SAW bersabda bahwa pintu riba itu sekian puluh pintu. Modal riba itu sekian banyak. Lebih dari 30 pintu riba. Bahkan disebutkan sebenarnya 76 pintu riba. Pintu riba yang paling kecil, paling ringan, dosanya di sisi Allah bagaikan menzinai ibu sendiri. Adakah anak yang lebih durhaka dibanding anak yang menzinai ibunya sendiri? Na'udzubillah. Dosa yang sangat besar. Padahal itu ternyata dosa riba yang kecil sekali. Karena apa? Karena hanya 1 dirham. Apalagi bila yang didapat itu puluhan, ratusan, ribuan dirham. Tentu dosanya berlipat ganda seiring dengan banyaknya harta riba yang dimakan. Karena jangan pernah meremehkan, jangan pernah menganggap ringan dosa riba. Dosa riba itu adalah dosa terbesar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, karena keharaman sebagai karyawan dalam lembaga keuangan ribawi itu hanya berlaku pada karyawannya saja. Adapun keluarganya, tetangganya, saudaranya, kawannya yang mendapatkan cipratan dari hasil tersebut, baik dinafkahi, diberi hadiah, dijamu sebagai tamu, atau yang lainnya, termasuk warung di sekitar rumahnya yang berjual beli, kemudian karyawan bank itu belanja di rumahnya, belanja di warungnya, pedagang sayur yang kemudian karyawan ribawi itu belanja dari warung tersebut, maka mereka tidak ikut memikul dosa riba. Dosanya hanya dipikul oleh karyawan tersebut, termasuk anak dan istrinya. Anak dan istrinya tidak bekerja dalam instansi riba, lembaga riba. Dia hanya mendapatkan haknya sebagai istri berupa nafkah, haknya sebagai anak berupa nafkah. Adapun dosanya seutuhnya ditanggung oleh orang tuanya yang bekerja di ribawi. Tetapi dari sisi lain, apakah nafkah tersebut kemudian membawa keberkahan? Sehingga ketika anak tersebut dididik dengan biaya dari penghasilan ribawi tersebut, menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang akan berbakti kepada orang tuanya, anak yang selalu terjauh dari godaan setan, godaan iblis, atau sebaliknya karena tidak berkah, anak tersebut
pendidikannya terganggu, kesolehannya tercoreng, kepatuhan kepada orang tuanya ternodai, dan lain sebagainya. Sebagai implikasi, sebagai indikasi atau sebagai dampak langsung dari hilangnya keberkahan nafkah tersebut. Walaupun bagi mereka halal, tetapi kita harus pikirkan pula apakah kemudian itu harta yang berkah, sehingga menjadikan pendidikan yang dibiayai dengan harta haram itu kemudian bisa menghasilkan anak yang soleh, yang kelak akan mendoakan orang tuanya, anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Atau sebaliknya, karena harta itu didapat dari yang haram, tidak berkah, akhirnya pendidikannya pun tidak membawa keberkahan, sehingga anak tidak menjadi berbakti, anak tidak menjadi anak yang soleh sebagai dampak harta yang haram. Dikisahkan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah adalah seorang yang orator, terkenal, pandai berbicara, ilmunya sangat luas, sehingga ketika beliau berbicara tidak pernah dalam sejarah hidupnya tidak pernah terbata-bata. Kalau beliau berbicara tentang hukum, menjelaskan apapun, begitu lancar. Suatu hari didapatkan beliau itu terbata-bata ketika berbicara, seperti itu, tidak lancar, sehingga murid-muridnya heran, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Maka beliau ditanya, ada apa gerangan? Sakitkah? Ada gangguankah? Beliau mengatakan, tidak, aku tidak sedang sakit, tidak sedang mengalami gangguan. Tetapi ini adalah akibat air susu yang pernah aku minum. Dulu ketika aku masih kecil, dikisahkan oleh ibuku bahwa ketika ibuku sedang sibuk, aku menangis. Budak tetanggaku, budak milik tetanggaku, kasihan melihat aku menangis, sedangkan ibuku sedang sibuk, tidak sempat untuk menyusuiku. Maka tanpa izin, tanpa meminta restu dari orang tuanya, si budak tersebut langsung menyusuiku tanpa izin, sehingga akhirnya aku diam. Ketika ibuku tahu bahwa budak tersebut menyusuiku tanpa minta izin, baik dari majikannya ataupun dari orang tua Imamul Haramain Al-Juwaini, maka si anak itu, yaitu Imamul Haramain, kemudian direbut, diambil oleh sang ibu. Kemudian ibu itu memasukkan jarinya ke dalam mulutku. Ibuku masukkan jarinya ke dalam mulutku hingga akhirnya aku memuntahkan lagi air susu itu. Namun masih ada sisa-sisa air susu yang tidak sempat keluar, tidak bisa keluar. Inilah dampak dari air susu tersebut. Saat ini terbata-bata. Subhanallah. Satu kisah yang sangat inspiratif. Ketika nafkah itu ternyata tidak halal, berdampak pada masa depan sang anak. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Abul Bara suatu saat ditanya atau bertanya kepada salah seorang alim yang namanya Abul Ala. Ketika beliau menjelaskan bahwa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, bencana, petaka apapun yang menimpa kalian itu adalah akibat dari ulah tangan kalian sendiri. Maka Abul Bara berkatakan, wahai Abul Ala, aku ini buta sejak aku kecil. Sejak aku lahir, aku sudah terlahir dalam kondisi buta. Kalau di ayat di atas bahwa apapun yang menimpa kita itu adalah ulah tangan saya, lalu apa yang saya lakukan di dalam perut ibuku sehingga aku ini akhirnya buta? Dosa apa yang aku kerjakan? Aku masih bayi di dalam perut ibuku, tapi aku terlahir dalam kondisi buta, sehingga aku mengalami musibah, tidak bisa melihat dunia beserta isinya ini. Maka Abu Lala mengatakan, itu adalah bidunubi abawaik, itu dampak dari dosa kedua orang tuamu. Subhanallah. Kedua orang tuamu berbuat dosa, akhirnya menimbulkan dampak negatif pada masyarakat di sekitarnya, termasuk Anda, termasuk engkau sebagai anaknya. Telah dalam kondisi buta sebagai akibat dari perbuatan dosa orang tua Anda. Bagaikan limbah produksi. Ketika orang tua kita atau kita melakukan satu aktivitas yang menimbulkan limbah,
Maka kadang limbah itu mencelakakan orang lain. Asap, sampah, menimbulkan aroma busuk yang mengganggu. Membuang kulit pisang sembarangan akhirnya menjadikan orang terpleset dan jatuh. Bukan dosa orang yang jatuh itu, tetapi itu adalah akibat dari perbuatan orang tuamu yang berbuat dosa. Akhirnya engkau ikut menanggung dampak negatif dari dosa orang tuamu. Na'udzubillah. Karenanya hindari, segera bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pekerjaan yang haram. Jauhi penghasilan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita berkah. Rasulullah SAW suatu hari menceritakan perihal seorang lelaki yang safar jauh. Asy'ath akbar, dalam kondisi sudah lelah, letih, lemah, kusut, berdebu penampilannya. Dia yamuddu yadayhi ila sama', menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke langit, meminta dan berdoa kepada Allah. Dan dia berdoa dengan sangat tulus, dengan sungguh-sungguh. Ya Rabb, ya Rabb, dia terus memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, wa masyarabuhu haramun, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lah. Apa yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia kenakan haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi nafkah dari harta yang haram. Anna yustajabu lah, mana mungkin doanya akan dikabulkan. Mana mungkin doanya akan dikabulkan. Ternyata nafkah yang haram yang diberikan kepada anak dapat menyebabkan doa sang anak terhalangi, bagaikan anak berusaha menimba air dari sumur, tapi ternyata orang tuanya melubangi timba tersebut, sehingga sekeras apapun usaha anak untuk bisa mendapatkan air, tapi ternyata karena timbanya dibocori, dilubangi oleh sang ayah, sang ibu, akhirnya sang anak tidak pernah bisa mendapatkan air. Walaupun dia telah berusaha sungguh-sungguh, tetapi dosa orang tua menjadikan doa sang anak yang tulus tersebut terhalangi sehingga tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.